وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu di acara fatwa seputar anak. Nomor 2, al-bulugh. Hendaknya seorang yang mengasuh itu yaitu seorang yang sudah baligh. Li'anna as-saghir walau kana mumayyizan fi hajatin ila man yatawalla amroh wa yuhdinuhu. Karena seorang anak, seorang yang masih kecil, walaupun dia sudah mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Seorang anak sebelum dia sampai pada usia baligh, dia ada usia mumayyiz namanya. Ya, dia mulai bisa tertib, bisa diatur, ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian, dia udah bisa sholat. Bahkan anak yang seperti ini dia juga bisa menjadi imam. Bahkan kalau ternyata dia orang yang paling baik bacaannya, yang paling akro, yang paling banyak hafalannya, dia juga boleh dikedepankan, dijadikan seorang imam, ya, ketimbang lelaki-laki dewasa yang lainnya. Demikian ikhwah. Jadi seorang anak yang belum baligh, ya, dia walaupun dia mumayyiz, dia masih memerlukan orang lain untuk mengasuh dia. Ya. Dia butuh orang lain untuk membantu urusan dia, untuk mengasuh dia. Demikian ikhwah. Makanya anak-anak kecil itu, ya, dia masih butuh dengan orang tuanya. Karena dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Makan harus sediakan. Bahkan ikhwah, anak-anak kecil itu makan pun harus disuruh. Itu dia. Karena bisa mereka lupa makan karena senang main-main. Demikian ikhwah. Beda kan dengan kita yang sudah dewasa. Kita nggak disuruh makan, makan duluan. Kadang-kadang belum jadwal makan pun sudah makan kita. Demikian. Tapi anak-anak ada disuruh makan baru dia makan. Bahkan ada jenis anak-anak dipaksa baru dia makan. Dipegang tangannya, dipegang kakinya, disulangi, dipaksa. Makan. Bayangkan ikhwah. Makan aja harus dipaksa. Ada jenis anak yang seperti ini. Memang ada juga anak yang gak perlu dipaksa makan. Gak disuruh makan, makan dia. Demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Itu menandakan bahwasanya anak ini perlu ada yang mengasuh. Mengapa seorang ayah, ibu memaksa anak supaya makan?
Karena dia tahu ini anak kalau nggak makan asik main aja kerjanya. Dan dia lupa makan dan dia bisa sakit. Ya. Dan dia bisa kurus. Demikian. Ikhwah. Jadi si anak sendiri nggak tahu apa maslahat dirinya. Demikian. Makanya orang tua lah yang harus memperhatikan si anak, mengasuh si anak. Dan dialah yang memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk si anak. Sampai sekolah, ikhwah. Ya, anak-anak itu kalau nggak di sekolah kan nggak sekolah dia. Kalau ditanya untuk apa kamu sekolah, mereka juga belum tahu tuh sekolah untuk apa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti saya punya anak waktu mereka masih kecil-kecil, dia tanya, "Bi, untuk apa kita ngapal Quran tebal begini?" Tebal sekali Al-Quran harus dihafal. Demikian. Ya. Jadi ya mereka belum paham, ikhwah. Nanti ketika mereka sudah dewasa, pantaslah abi dan uminya menyuruh dia menghafal Al-Quran. Demikian. Bahkan ada lagi kendalanya yang orang tuanya belum pernah menghafal Quran. Ya. Dia ingin anak yang hafal Quran. Ya adalah sekali-sekali anak itu galau terhadap hafalannya. Ketika orang tuanya membujuk, hafal anak. Terus dia jawab, memang Umi pernah hafal Quran. Umi belum tahu bagaimana cara susahnya ngapal Quran. Terdiamlah orang tua. Karena memang dia belum pernah ngapal Quran. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia anak kecil. Jadi anak kecil itu untuk masalah dirinya sendiri belum tahu. Itu dia. Ya. Makanya dulu tuh kita kecil-kecil sering kita dengar, kalian anak-anak belum mengerti apa maslahatnya, apa manfaatnya kalian belajar. Nanti udah dewasa baru kalian tahu. Dari dulu sering kita dengar itu ikhwah. Ya. Demikian ikhwah. Jadi anak kecil ini perlu diasuh. Dia masih perlu diasuh, masih perlu diperhatikan oleh ibu bapaknya. Dalam kondisi seperti ini bagaimana mungkin dia mengasuh orang lain? Memang sih ada 1-2 anak yang bisa seperti itu, seperti yang kita lihat di Facebook, di media massa, ya. Di media sosial kita lihat ada seorang anak karena nggak ada yang lain dialah yang masak begitu kan. Tapi itu jarang. Umumnya anak-anak itu dia butuh perhatian orang tuanya. Butuh orang tua yang mengasuh dia. Butuh orang tua yang akan mengarahkan dia apa yang terbaik untuk diri mereka. Demikian. Kalau mereka saja butuh, bagaimana mungkin mereka bisa mengasuh orang lain? Demikian ikhwah. Azinallahu aikum. Jadi dalam masalah ini fala yatawalla huwa amra ghairi. Oleh karena itu ya anak ini enggak bisalah dia dibebankan untuk mengasuh orang lain. Itulah syarat kedua. Syarat pertama dia harus akalnya sehat, yang kedua harus baligh.